Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang memiliki jiwa pejuang. Bayangkan, Anda berdiri di atas pasir pantai yang asing, di bawah bayang-bayang tebing karang yang menjulang angkuh. Di depan Anda, 100.000 tentara besi siap mencabik-cabik pasukan Anda yang jumlahnya tak seberapa. Dan di belakang Anda, satu-satunya jalan untuk pulang. Kapal-kapal kayu yang membawa Anda menyeberangi samudra sedang dimakan api hingga menjadi abu atas perintah Anda sendiri. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada opsi menyerah. Pilihannya hanya satu. Menjadi penakluk yang mulia atau gugur sebagai syahid yang diridhoi. Inilah kisah Tharik bin Ziyad, panglima yang membakar habis tahun 711 Masehi. Di pesisir Afrika Utara yang terik, seorang panglima muda dengan tatapan mata setajam elang bernama Tharik bin Ziyad sering menghabiskan waktu menatap Selat Gibraltar. Di seberang sana, semenanjung Iberia sedang merintih dalam kegelapan. Kekaisaran Visigoth di bawah pimpinan Raja Roderick telah berubah menjadi rezim yang sangat tiran. Rakyatnya diperas, para petani dipaksa menjadi budak, dan ketidakadilan hukum terjadi di setiap sudut kota. Andalusia saat itu bukanlah surga, melainkan penjara terbuka bagi siapapun yang tidak memiliki darah bangsawan. Sebuah undangan rahasia datang dari Julian, gubernur Ceuta, yang menyimpan dendam pribadi dan politik terhadap Roderick. Ia mengirimkan pesan kepada Musa bin Nushair, gubernur Afrika Utara, memohon agar pasukan Muslim menyeberang untuk membebaskan rakyat dari tirani. Musa, seorang politisi dan jenderal senior, melihat ini bukan sekedar urusan politik, melainkan tugas suci untuk membawa cahaya Islam ke tanah Eropa yang gersang secara spiritual. Tharik bin Ziyad, seorang mantan budak yang memerdekakan dirinya lewat prestasi militer, ditunjuk untuk memimpin misi yang nyaris mustahil ini. Ini adalah awal dari sebuah langkah yang akan mengguncang. Operasi dimulai di bawah kegelapan malam yang pekat, untuk menghindari deteksi kapal patroli Visigoth yang terkenal kejam. Tharik bin Ziyad membagi pasukannya ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan 4 kapal yang berlayar bolak-balik melintasi selat sempit, ia mendaratkan pasukannya di sebuah bukit karang raksasa yang menjorok ke laut. Bukit itu kemudian dikenal dengan nama Jabal Tharik atau Gibraltar. Pendaratan ini adalah sebuah mahakarya logistik militer di zamannya, mendaratkan ribuan pasukan di medan yang sulit secara diam-diam. Saat fajar pertama menyingsing di Eropa, Tharik berdiri di puncak bukit karang tersebut. Ia melihat ke arah daratan Spanyol yang hijau dan luas, namun ia juga melihat ketakutan di mata para prajuritnya. Mereka menyadari bahwa mereka kini berada di tanah musuh yang sangat kuat, dengan jumlah pasukan yang sangat terbatas dan tanpa perlindungan garis belakang. Suara ombak yang menghantam karang terdengar seperti lonceng peringatan. Disinilah Tharik menyadari bahwa motivasi biasa tidak akan cukup untuk memenangkan perang ini. Ia butuh sesuatu yang memaksa setiap prajuritnya melampaui batas kemanusiaan mereka. Perintahnya singkat, namun di istana megahnya di Toledo, Raja Roderick sedang berpesta ketika seorang utusan datang dengan wajah pucat. Kabar bahwa sekelompok orang asing telah mendarat dan membakar kapal mereka sendiri terdengar seperti kegilaan bagi Roderick. Namun, sebagai seorang raja yang angkuh, ia menganggap ini sebagai penghinaan. Ia segera menghentikan semua urusannya dan memanggil seluruh bangsawan Visigoth untuk menghimpun pasukan terbesar yang pernah dilihat Eropa saat itu. Roderick bergerak ke selatan dengan 100.000 tentara berkuda bersenjata lengkap. Ia sendiri menunggani tandu emas yang sangat mewah, dikelilingi oleh ribuan kesatria berbaju zirah perak yang berkilauan. Baginya, pasukan Tharik hanyalah gangguan kecil yang akan digilas oleh kavaleri beratnya dalam hitungan jam. Roderick membawa serta rantai-rantai besi yang sudah ia persiapkan untuk membelenggu para tawanan Muslim.
Ia sangat percaya diri bahwa kekuatannya yang berlipat-lipat ganda akan dengan mudah menyapu bersih singa-singa gurun tersebut. Pertempuran meletus saat matahari tepat berada di atas kepala. Kavaleri berat Visigot menerjang dengan kekuatan penuh, mencoba membelah barisan Muslim. Namun, Torik telah menginstruksikan pasukannya untuk menggunakan perisai mereka membentuk formasi kura-kura yang tak tertembus. Saat kavaleri musuh mulai melambat karena benturan, pasukan Berber Torik keluar dari celah-celah formasi dan menyerang kaki-kaki kuda musuh dengan lincah. Torik juga memanfaatkan keretakan di internal musuh. Ia tahu bahwa sayap kanan dan kiri pasukan Roderick dipimpin oleh kerabat mendiang Raja Witisa yang benci kepada Roderick. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Torik mengirimkan sinyal kepada agen-agen rahasianya di barisan musuh. Secara mengejutkan, ribuan tentara di sayap musuh menarik diri dari pertempuran, meninggalkan jantung pertahanan Roderick terbuka lebar. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Torik, sebuah celah kecil dalam raksasa yang sedang goyah. Melihat kekacauan di barisan musuh, Torik tidak memberi musuh waktu untuk bernafas. Ia tahu bahwa jika ia berhenti, musuh akan membangun kembali pertahanan di kota-kota besar. Ia segera menjalankan strategi Blitzkrieg, serangan kilat yang belum pernah dilihat sebelumnya di Eropa. Ia membagi pasukannya menjadi 3 unit kecil yang masing-masing dipimpin oleh perwira paling jenius. Cordoba, Malaga dan Granada diserang secara bersamaan dalam waktu yang sangat singkat. Strategi Torik bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang perang psikologis. Ia memperlakukan warga kota yang menyerah dengan sangat baik. Ia menjamin keamanan gereja dan sinagog, sebuah hal yang tidak pernah dilakukan oleh penguasa sebelumnya. Ini membuat rakyat jelata dan kaum Yahudi yang terindas justru menyambut pasukan Muslim sebagai pembebas. Banyak kota yang membuka gerbangnya secara sukarela, tanpa perlu satu anak panah pun dilepaskan. Jalan menuju ibu kota Toledo kini benar-benar bersih dari rintangan. Torik bin Ziyad, Gubernur Musa bin Nusair akhirnya menyusul ke Spanyol dengan membawa 18.000 pasukan tambahan. Namun pertemuan mereka tidak semanis yang dibayangkan. Musa merasa Tarik telah bertindak terlalu jauh melampaui perintahnya dengan menaklukkan Toledo secepat itu. Ada ketegangan besar di antara dua pemimpin besar ini. Musa bahkan sempat menegur Tarik di depan umum. Ini adalah titik kritis. Apakah Tarik akan melawan atasannya dengan dukungan pasukannya yang sangat loyal? Disinilah Tarik menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin sejati. Ia menekan egonya dalam-dalam. Ia tetap bersikap hormat kepada Musa sebagai atasannya dan menyerahkan kunci-kunci kota yang telah ia taklukkan. Ia berkata, "Aku hanyalah hamba Allah yang melaksanakan tugasmu." Sikap rendah hati ini justru membuat Musa tersadar dan akhirnya mereka berdamai. Mereka kemudian menggabungkan kekuatan untuk melanjutkan penaklukan ke wilayah utara yang lebih ekstrim, menembus salju pegunungan Pyrenees yang berbatasan langsung dengan tanah Prancis. Di puncak prestasinya, Tarik bin Ziyad diperintahkan oleh Khalifah di Damaskus untuk kembali ke pusat kekhalifahan. Ia meninggalkan Andalusia, tanah yang telah ia bebaskan dengan darah dan air mata tanpa membawa harta kekayaan apapun. Ia pulang dengan tangan kosong namun dengan nama yang harum. Di Damaskus, ia hidup sebagai seorang pensiunan militer yang sederhana, jauh dari kemewahan istana dan intrik politik. Ia menghabiskan sisa umurnya dalam ibadah dan kesunyian, tidak pernah meminta pengakuan atau monumen atas jasanya. Namun, setiap kali orang menatap Bukit Karang Gibraltar, mereka teringat pada pria yang berani mengambil keputusan paling ekstrim demi sebuah keyakinan. Tarik bin Ziyad meninggal dunia sebagai seorang legenda yang hidupnya mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika tugas telah selesai dilaksanakan dengan sempurna tanpa perlu mengharapkan pujian manusia. Seringkali kita gagal dalam hidup bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita selalu menyisakan jalan keluar. Sahabat beriman yang berjiwa kesatria. Tuntas sudah sejarah epik tentang penaklukan Andalusia dan keberanian legendaris Tarik bin Ziyad. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keberanian sejati
bukanlah tentang ketiadaan rasa takut, melainkan tentang kemampuan untuk menghancurkan semua opsi yang membuat kita menjadi lemah. Ketika Torik membakar kapal-kapalnya, ia sebenarnya sedang membebaskan potensi tak terbatas dari pasukannya. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua keteguhan hati dan keberanian seperti Torik bin Ziyad dalam menghadapi badai